Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris Fide di Biara Santo Conradus Inde, Pulau Flores. Ini di mana? Ini di Biara Santo Conradus Inde. Ini adalah keluarga dari 5 saudara kami yang akan berkaul kekal pada 15 Agustus beberapa hari ke depan. Mereka dari Timor ya, yang dari Flores datang mungkin besok. Yang dari Sumatera diwakili oleh orang Sumatera yang tinggal di Inde. Ya, brother-brothernya, kami berkumpul di sini sedikit tadi untuk menonton video sharing pengalaman Brother Juven. Itu yang tangannya ke atas. Dia sharing pengalaman tadi, dan brother-brother lain besok baru diputar, dan beberapa yang lain belum diinterview. Dan sekarang saya bersama, di samping kiri saya ada Bapak Lukas. Bapak Lukas, benar? Iya benar, Pater. Benar. Pertanyaannya, Pater mau tanya apa ini? Saya hanya mau konfirmasi pertama. Tadi Brother Juven bilang, dulu saya tidak didukung oleh Bapak Mama. Siapa yang paling tidak mendukung? Seimbang. Tuh? Bilang tadi Mama juga tidak mendukung, Bapak juga tidak mendukung, jadi seimbang ya. Benar itu Bapak Lukas? Ya, ini dari kami sebagai orang tua memang awalnya sebetulnya kita mendukung dari awal. Iya. Tetapi karena seperti tadi diceritakan oleh Bruder, Iya. Bruder di sekolahnya lari-lari. Sekolahnya lari-lari, Pater tadi itu yang membuat kami orang tua, khususnya Bapak, ini pusing kepala. Oh ya, oke. Tadi waktu tahun 2000 berapa? Iya. 2007 ketika dia baru masuk SMP. Iya. Saya punya keinginan untuk kalau dapat menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah yang favorit seperti itu. Oke. Di antaranya salah satunya SMP HTM. Di Halilulik gitu ya. Di Halilulik. Milik suster-suster SSS. Iya, Pak. Jadi kala itu ketika dia tamat menamatkan pendidikannya di sekolah dasar, kita lalu mendaftarkan dirinya ke SMP HTM, diterima. Iya. Sekolahnya bagus, fasilitasnya lengkap, bagus, ya. Guru-gurunya juga ada yang baik-baik, berkualitas. Ya. Di sana kalau kita yang dari jauh tidak diperkenankan untuk pulang atau tinggal di luar SMP. Tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Nah, waktu itu Ya. sebelum kita antarkan dia, segala macam fasilitas disiapkan oleh Bapak, oleh Mama. Ya. Lalu kita antarkan ke sana. Suatu saat setelah dia diterima dan sekolah sudah berjalan seperti biasa, saya lalu berkunjung ke sana untuk membayarkan uang asrama, uang sekolah. Saya jalan pada hari Jumat, Pater. Iya. Terus hari Sabtunya, waktu itu saya balik memang, pulang memang ke rumah. Sabtu sore agak maghrib, saya lagi berkunjung ke tantanya yang ada di sini. Oh, di mana? Di sana. Jalan ke sana karena urusan keluarga. Macam puncaknya cerita nih. Tiba-tiba ada satu motor ojek yang lewat. Lalu saya dengar suaranya panggil, "Bapak." Saya ini suara panggilan ini seperti Juven punya suara. Lalu saya tidak tahu itu dia yang datang karena dia ada di Halilulik. Halilulik, ya. 5 menit kemudian saya pulang ke rumah. Ternyata yang tadi suara panggilan di atas motor itu dia, betul dia. Saya, "Loh, kenapa kamu pulang?" Saya pulang Bapak karena mau ambil uang apa waktu itu? Uang mau beli itu alat musik itu, namanya apa? Yang ditiup. Oh iya. Sebenarnya kemarin saya tinggalkan uang agak cukup tuh, kenapa tidak pakai itu uang untuk beli dulu? Iya. Tidak, nanti saya rasa itu tidak cukup. Lalu saya bilang sudah, nanti besok pagi-pagi, Senin pagi-pagi, sekitar jam 5 kita sudah berangkat. Oh iya, kembali ke Halilulik. Saya tidak
berprasangka bahwa dia datang karena ingat orang tua atau tidak suka lagi itu sekolah. Terus hari Minggu seperti biasa, saya bilang kita jalan, tidak, sudah besok saja baru jalan Bapak. Dini hari Senin itu Mama bangun sekitar jam 4. Iya, karena mau siap Siap jalan. sudah kita jalan, kami sarapan memang, minum memang kopi sekitar jam 5, kita berangkat. Paling setengah jam dalam perjalanan, tiba di sana sekolah belum mulai. Jadi saya sudah minum habis, suruh dia siap sudah kita jalan. Dia mulai ona sudah, keluar masuk, karena kita cari di kamar tidak ada, di kamar mandi tidak ada. Saya bilang, wah ini anak di mana lagi? Nah, saya bilang, jadi bagaimana kita jalan ke tidak? Diam, tidak ada satu kata pun yang keluar. Oke. Lalu saya bilang, tadi kamu tidak sekolah lagi? Sekolah Bapak? Iya, atau kita jalan sudah kalau mau sekolah. Iya. Dia duduk termangu-mangu, tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Hampir siang ini sekarang ini. Tadi kita rencana jam 5 berangkat. Ini sudah jam 6 belum ada tanda-tanda kita jalan. Oke. Saya bilang bahaya sudah, ini pasti tidak jalan lagi. Tidak jalan. Tanya lagi, jadi kamu di sekolah lagi? Sekolah? Iya, tuh jalan sudah. Tapi tidak jalan. Tidak jadi jalan karena belum siap. Dan lagi dia tanya lagi, saya tanya lagi, siap kita jalan. Kamu tidak mau sekolah lagi? Mau. Lalu apa? Saya mau tapi harus di sini. Oh, Wih, pusing lagi kita. pusing. Pusing lagi. Pukul tidak? Ay, kita mau pukul anak kecil, anak itu kan mati. Saya bilang, saya bilang kalau saya tidak cepat cari jalan, ini anak pasti tidak sekolah lagi. Saya mau pikir ini sekarang kita mau daftarkan dia di SMP negeri, Nunpene, sekolah sudah mulai. Oke, saya kira Mungkin masa tidak diterima. saya kira singkatnya adalah dia pindah sekolah jadinya. Ya, Ya, bulan itu juga. bulan itu juga dia, hari itu juga Hari paten itu dia dapat dimutasikan dari Halilulik ke SMP SMPK Putri. Putri Saferus Keva Oke. di situ. Dan terkait dukungan atau tidak ada dukungan terhadap keinginannya untuk masuk Diara, itu memang lebih pada Bapak melihat bagaimana? Ya, terkait dengan dukungannya tidak mau didaftarkan ke SMA seminari itu karena sekolahnya yang lari-lari tadi. Oh, iya. Maka menurut saya itu Pater, di mana saja engkau sekolah Bapak selalu setuju. Oh, iya. Apalagi kalau dibilang mau ke seminari, hanya karena perbuatan yang dulu bikin Bapak pusing-pusing. Saya bilang dulu di Halilulik saja 2 bulan saja engkau lari pulang, apalagi sekarang di seminari yang aturannya begitu ketat dan bikin Bapak pusing kepala lagi. Dan akhirnya ketika dia daftar melalui Bruder Clemens untuk melamar Bruder, ya, dia kan tadi bilang dia pergi ke Bruder Clemens, betul. minta Bruder Clemens untuk ke rumah. Itu betul. Itu betul. Untuk meyakinkan orang tua Betul. bahwa dia sungguh-sungguh mau masuk Iya, Diara. betul. Itu betul. Betul, Pater, betul. Apakah tanpa memanggil Bruder Clemens cukup dia omong ke orang tua, Bapak juga sebenarnya setuju atau tidak? Atau memang butuh? Iya, mungkin karena dia pikir waktu itu memang cukup bikin orang tua kecewa. Oh, Maka sekarang kalau dia tanpa mendatangkan Bruder Clemens pasti ragu kami lebih tidak percaya lagi dan lebih ragu. Oke. Sekarang kurang lebih bahagia, Bruder Juven sudah sampai pada titik ini. Dia berjuang sudah 10 tahun ini. Sejak tahun 2013. Iya. Sekarang 2020. Iya, 23. Itu mamanya Bruder. Iya. Bruder, ya itu yang tangannya ke atas itu. Ya. Bahagiakah? Atau Iya, sangat bahagia. atau justru kami terpaksa datang ini? Bahagia sekali. Bahagia sekali. Dan dia diutus ke Ruteng. Iya. Iya.
Tetapi seperti yang saya bilang tadi di wawancara itu, perjuangan tahap berikutnya ini baru mulai lagi nanti. Iya. Tidak berarti bahwa setelah Bruder sudah ucapkan, ikrarkan kalau kekal, kami punya anak. Kalau orang di kampung bilang sudah di atas batu dia. Jadi sudah di atas batu maksudnya posisinya sudah bagus. Oke, status sosial tentu. Tetapi kita sebagai biarawan, misionaris atau biarawati, suster, dukungan orang tua mesti ada. Untuk dukungan apa nanti? Ya, kita tetap memberikan dukungan kepada Bruder. Iya. Yang nanti tanggal 15 akan di Kaul Kekal. Iya. Lewat doa yang akan kita sampaikan pada setiap saat. Oke, terima kasih. Ya. Iya. Adakah selama ini Bruder ungkapkan tantangan yang berat yang perlu solusi orang tua? Oh iya, saya mau tanya itu. Ada tidak? Ya. Atau tidak ada? Lancar-lancar sih. Iya, ada 1-2 hambatan atau tantangan yang mungkin sedikit mengganjal jalannya panggilan Bruder ini. Iya. Di antaranya kalau menurut saya dia ini sebagai laki-laki pertama, ya kalau dapat menurut pikiran kita dia harus keluar. Oh iya. Itu tantangan yang pertama dari orang tua. Kalau bisa keluar kita punya keluarga, istilah orang di Tun Bapak orang Tawan itu. Anak pertama itu anak penerus turunan. Oke. Itu tantangan pertama. Sekalipun itu yang tadi itu. disebut ada anak asuh. Iya. Tapi secara budaya, anak kandung itu yang pertama memang berat juga. Lagi pula itu dia kan anak laki-laki. Iya. Solusinya kita pasrahkan kepada Tuhan yang akan menentukan apakah memang dia harus ikut orang tua atau memilih jalan yang merupakan jalan pilihannya. Dan kalau kita omong Tuhan memang titik sudah omongannya. Iya. Tidak bisa omong lagi. Tidak bisa lagi. Tadi kan dia sudah jawab itu. Yuven, dia jawab apa? Rabuni. Rabuni. Jadi motonya Bruder Yuven ini Rabuni. Dia pakai apa? Pakai jawaban Maria Magdalena kepada sapaan Yesus. Begitu ya, Bruder ya. Profesi teh orang tua. Ya, atas kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan Bruder Yuven, tapi kebahagiaan keluarga orang tua, keluarga inti, dan tentu keluarga besar. Iya, betul. Ya, dari Timor, keluarga Bruder Yuven. Berapa orang nih? 9 orang dan mungkin besok datang lagi satu. Bisa satu ya, kurang lebih 10 orang. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih, Pak.